Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita. Kita mendapatkan nikmat Allah Ta'ala sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan aktivitas kita ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang Allah cintai, dan dengan niat yang ikhlas, hanya menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah satu-satunya zat yang maha sempurna. Dialah yang berhak untuk mendapatkan semua pujian, karena dialah pemilik Asmaul Husna, nama-namanya yang maha indah, kemudian sifat-sifatnya yang maha tinggi, sifatul ula, kemudian perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya mengandung hikmah yang sangat dalam, yang didasari oleh ilmu Allah Ta'ala yang sangat sempurna. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terpuji dalam keadaan apapun, ya. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di ruang kajian secara maya ini, ya, di channel Telegram kita ini. Insyaallah Ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Sifat Salat karya Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kita pagi hari ini kita akan membaca pada halaman 21, ya, halaman 21. Antum bisa lihat di share screen-nya, atau kalau antum sudah memiliki kitabnya bisa dibuka pada halaman 21. Kita akan membaca tentang lanjutan pembahasan kemarin, yaitu tentang masalah niat. Ketika sebelum pertemuan ini, yaitu di akhir pembahasan kemarin, Syekh menyampaikan tentang masalah talaffuz bin niyat, ya, bahwasanya tidak disyariatkan seorang yang salat itu melafadzkan niat, ya. Maka di sini beliau memberikan tambahan penjelasan tentang masalah niat tersebut, yang hakikatnya niat itu adalah semata-mata dia adalah al-qasdu, yaitu kehendak ataupun keinginan dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak mengharuskan adanya ucapan. Bahkan tidak ada sama sekali riwayat dari Rasulullah SAW ataupun para sahabat radhiyallahu anhum yang melafadzkan niat di dalam ibadah-ibadah seperti salat dan lain sebagainya. Yang ada, yang disampaikan oleh para ulama, ada dalam masalah haji, dan itu pun sebagian ulama mengatakan itu bukanlah niat, yaitu tentang ihram, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, ya. Sebagian ulama mengatakan itu talaffuz bin niyat, sebagian ulama mengatakan itu bukanlah talaffuz bin niyat, tetapi itu sama halnya dengan ucapan takbiratul ihram ketika kita salat, yaitu ucapan pembuka ibadah umrah ataupun ibadah haji tersebut. Nah, baik, kita langsung saja membaca halaman 21 ini, dan tadi sudah ada yang bersedia untuk membaca, yaitu Al-Akh Yuhar Setiawan. Maka saya persilakan beliau untuk membacanya. Silakan. Satu paragraf ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, ta'rifun niyati. An-niyatu hiya mujarradul qasdi ilal fi'li. Fa anta idza aradta al-wudu'a fa bi mujarradi ma tadhhabu ila dawratil miyahi wa taftahu sunbura li tatawaddu'a takunu qad nawaita wala syai'a aktsara min dalika.
wa bi mujarradi an taqifa baina yaday rabbika fi saffi wa taqulu Allahu akbaru takunu qad ataita bi niyati sholati li'annaka qasadta as-sholata. Nah, barakallahu fiik. Baik, beliau di sini mengatakan ta'rifun niyati. Definisi niat, pengertian niat. Beliau mengatakan an-niyatu hiya mujarradul qasdi ila al-fi'li. Niat itu adalah mujarradul qasdi, semata-mata al-qasd. Al-qasd itu adalah tujuan, kehendak, ya. Al-qasd itu artinya tujuan ataupun kehendak seseorang ilal fi'li, untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi semata-mata kehendak dan tujuan itu sudah dikatakan niat. Ya, nawa fulanun liyusalli. Ya, berarti fulan telah berniat, telah berkehendak untuk melaksanakan salat, misalnya seperti itu, ya. Jadi dia mujarradul qasdi. Makanya para ulama sepakat, ya, bahwasanya niat itu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya ada dalam hati. Sampai pun para ulama yang mereka mengatakan ini disukai untuk melafadzkan niat, mereka juga sepakat bahwasanya niat itu pada asalnya tempatnya ada dalam hati, gitu ya. Sehingga mereka memiliki pembahasan seandainya terjadi pelafalan niat yang berbeda dengan apa yang dalam hatinya, ya kan, mana yang jadi patokan? Maka mereka mengatakan yang jadi patokan adalah yang ada dalam hati, gitu. Sehingga sampai pun orang-orang atau para ulama yang menyatakan sunnahnya niat, sunnahnya melafadzkan niat, maksud saya, ya, mereka juga mengakui bahwa niat itu tempatnya di dalam hati. Antum bisa buka kitab-kitab para ulama Syafi'iyah yang menjelaskan hal tersebut. Nah, fa anta idza aradta al-wudu'a, maka engkau apabila engkau ingin wudu, ya, fa bi mujarradi ma tadhhabu ila dawratil miyahi wa taftahu as-sumbura litatawadda'a takunu qad nawaita. Maka anta idza aradta al-wudu'a, jika engkau ingin wudu, maka dengan semata-mata engkau pergi ke dauratil miyah. Dauratil miyah itu yaitu tempat air, gitu ya, maksudnya ya seperti kita kamar mandi dan semisalnya, ya. Wa taftahu sumbura, dan engkau membuka keran air itu litatawadda'a, untuk engkau berwudu dari keran air tersebut. Takunu qad nawaita, berarti engkau sudah berniat. Artinya ketika kamu melakukan perbuatan yang engkau sadar, ya, dengan kesadaranmu, dengan pengetahuanmu, kamu melakukan ini itu, ya, pergi ke kamar mandi, kemudian membuka keran, kemudian berwudu dengan kesadaran. Orang yang berakal dengan kesadarannya, maka berarti dia telah berniat, ya. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelum ini, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan an-niyatu tatba'ul ilma, niat itu mengikuti ilmu. Artinya selama orang itu mengetahui apa yang dia lakukan, berarti dia telah berniat, ya. Sehingga mudah sekali masalah niat ini. Wala syai'a aktsara min dzalik, dan tidak lebih dari itu. Maksudnya masalah niat itu tidak lebih banyak daripada itu. Semata-mata hanya sekedar qasd, ini kehendak dalam hati. Baik. Fa bi mujarradi an taqifa baina yaday rabbika fi shafi, maka semata-mata engkau berdiri di hadapan Rabbmu fi shafi, di dalam barisan, yaitu barisan salat berjamaah, wa taqulu Allahu akbar, dan engkau mengucapkan Allahu akbar, takunu qad ataita bi niyyati sholati, maka berarti engkau sudah melaksanakan atau mendatangkan niat untuk salat. Li'annaka qasadta sholata, karena engkau itu meniatkan atau menghendaki untuk melakukan salat, ya. Ya, ini niat, pembicaraan niat yang berkaitan dengan masalah niat perbuatan, ya kan? Ini pembicaraan niat yang berkaitan dengan masalah niat perbuatan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya niat dalam ibadah itu tidak hanya yang dibahas tidak hanya niat tentang suatu perbuatan, ya. Karena yang namanya niat itu ada yang namanya niatul amal, ada yang namanya niat al-ma'muli lahu. Niat amal itu adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan. Niat ma'muli lahu adalah niat meniatkan untuk siapa amal itu dilakukan, untuk apa amal itu dilakukan.
Oleh karena itu, ya, meskipun kita sudah tahu bahwasanya untuk melakukan suatu perbuatan, niat untuk mengadakan suatu perbuatan itu sangat mudah seperti ini, tapi di sana ada sisi yang kedua, niat untuk apa kita melakukan perbuatan tersebut. Itulah yang harus kita hadirkan dalam sholat kita. Ya, jadi sebelum kita sholat, ya, kita harus berusaha untuk menghadirkan niat dalam artian ini tadi. Ini kita sholat menghadap kepada Allah Ta'ala, berniat lillahi tabaraka wa ta'ala itu. Ya, baik. Lanjutkan. Wa katsirun minan nasi ya'rifu anna hadhihi an-niyata syartun wa ya'rifu anna al-ibadata kullaha la tasihhu illa bihada asy-syarti fayahtatu wa yatashaddadu fi hadzal babi fayastahdhiru an-niyata li alla tashruda summa ba'da dhalika yu'akkiduha summa yajharu biha summa yubtala bil waswasi. Nah, kata beliau di sini, wa katsirun minan nas, dan banyak di antara manusia, ya'rifu anna hadhihi niyyata syartun, yang mengetahui bahwasanya niat itu adalah syarat, dan memang benar demikian. Niat adalah syarat sahnya salat, atau kita katakan syarat sahnya ibadah seluruhnya. Ya kan? Niat merupakan syarat, itu betul. Ya. Wa ya'rifu anna al-ibadata kullaha la tasihhu illa bihadza syarti, dan dia mengetahui bahwasanya ibadah seluruhnya itu tidaklah sah kecuali dengan syarat ini. Ya. Cuman masalahnya, ya, ketika dia telah mengetahui ini syarat, namun dia ternyata berlebih-lebihan dalam masalah niat ini. Kita lihat kata beliau, fayahtatu wa yatashaddadu, dia berhati-hati. Ya, ini maksudnya berhati-hati secara berlebihan, ya. Wa yatashaddad, maka dikatakan di sini yatashaddad, ya. Dia berhati-hati dan yatashaddad, bersikap berlebih-lebihan, ya, fi hadzal bab, di dalam bab ini, dalam masalah niat ini. Fayastahdhiru niyata, maka dia pun menghadirkan niat, berusaha menghadirkan niat. Yang dimaksud di sini menghadirkan niat untuk melakukan perbuatan tadi. Adapun istihdharun niyah, menghadirkan niat untuk siapa amalan kita lakukan, maka itu sangat perlu sekali, ya kan, agar kita dalam ibadah kita itu tidak istilahnya tidak melakukan sekenanya saja, tidak seperti itu, tetapi hendaknya kita menghadirkan niat ini lillahi ta'ala, agar ibadah kita itu betul-betul fokus, betul-betul konsentrasi, betul-betul berkualitas tinggi, karena ada, yaitu kita menghadirkan niat itu lillahi ta'ala, dan kita hadirkan dalam ibadah kita, sehingga kita ingat ini ibadah, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fayastahdhiru niyata, dia menghadirkan niat. Kalau sampai pada batasan ini saja, itu enggak masalah. Ini maksudnya ini bahkan ini bagus, ya. Kita menghadirkan niat, saya akan sholat ini, misalkan saya sholat subuh. Kita hadirkan dalam hati kita, li alla tashrada, agar niat itu tidak hilang, ya, agar niat itu tidak kabur, tidak lari dari pikiran kita. Itu bagus, sampai sini bagus, ya. Summa ba'da dzalika yu'akkiduha. Kemudian, nah ini yang jadi masalah adalah apa? Setelah itu kemudian dia menegaskan niat tersebut, summa yajharu biha. Menegaskan maksudnya itu dengan lisannya. Summa yajharu biha, kemudian mengeraskan niat tersebut. Nah, ini yang jadi masalah, karena sudah sampai masalah menjahar bil niyah, menjaharkan niat, maka itu satu perkara yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjaharkan dengan niat, ya, maka kita katakan itu kan sudah menjadi qaul, berarti sudah menjadi ucapan, ya kan? Artinya sudah menjadi sebuah ibadah yang berupa ucapan, kan gitu kan? Sudah berubah menjadi ibadah yang berupa ucapan. Dan kita ketahui ibadah dalam sholat itu termasuk di dalamnya adalah perbuatan dan ucapan yang seluruhnya itu ada dasarnya. Kita mengucapkan Allahu Akbar, ada dasarnya. Kita membaca surat Al-Fatihah, ada dasarnya. Membaca surat setelah itu ada dasarnya. Kemudian takbirul intiqal itu juga ada dasarnya. Kemudian dalam bacaan ruku ada dasarnya. Semua bacaan-bacaan dalam sholat itu, ya, bacaan-bacaan yang merupakan ibadah itu ada dasarnya. Nah, sekarang kalau kita mengucapkan niat, berarti kita sudah mengadakan suatu ibadah ucapan yang baru sebelum takbir, ya kan? Usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini, ucapan ini membutuhkan dalil, sebagaimana ucapan-ucapan yang lain dalam salat itu membutuhkan dalil atau ada dasarnya.
Nah, ini yang jadi masalah, bahwasanya lafaz-lafaz niat tersebut tidak ada dasarnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam hadis dari sahabat saja tidak ada keterangan hal tersebut. Nah, baik, kemudian beliau mengatakan summa yubtala bil waswasi. Kemudian orang tersebut, yakni karena saking berlebihan dalam masalah niat ini, ya kan, akhirnya dia diuji, ya, diberi musibah dengan penyakit waswas. Ini penyakitnya mereka, orang-orang yang berlebihan di dalam masalah niat. Oh, saya tadi sudah berniat belum ya? Ya, dia sudah sholat padahal kemudian dia waswas. Saya tadi sudah berniat atau belum ya? Atau dia sudah bertakbir, ya, sudah bertakbir Allahu Akbar. Terus kemudian dia waswas, saya sudah berniat belum ya? Akhirnya dia ulangi lagi, Allahu Akbar. Kemudian waswas lagi, Allahu Akbar. Sampai berkali-kali takbirnya itu. Dan ini jelas menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan lanjutnya. Wa as'ilatu man ibtuliya bihadzal waswasi la tantahi. Wa ma yuhka 'anil muwaswisina katsirun wa qad yasilul amru ila haddi mai'usin ila haddin mai'usin. Jadi ini na'at man'un. Ila haddin mai'usin min ilajihi illa an yatadarraqahu Allahu 'azza wa jalla bi rahmatihi. Yaqulu ba'duhum inna kulla mafsilin min mafassilil asabi'i lahu niyatun takhussuhu fil wudu'i wa yuhawwilul wudu'a sa'atin. Summa idza jaa ila salati falaha nasibuhal akbaru minan niyati 'indahu fayabdulu fi sabiliha al-waqta at-tawila hatta inna ahadahum baqiya min waqti salatil isya'i ila duha al-yawma as-saniya yuhawwilu salatal isya'i wa mastata'a li shiddatil waswasati. Nah, kemudian belum mengatakan ya ini belum menyampaikan tentang fenomena yang terjadi di kalangan orang-orang yang terkena penyakit waswas gara-gara masalah niat ini. Beliau mengatakan was'ilatu manubtuliya bihadzal waswasi la tantahi. Dan pertanyaan-pertanyaan orang yang yakni dicoba atau diuji, diberikan musibah dengan waswas ini tidak ada habisnya, ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang terkena penyakit waswas. Wa ma yuhka 'anil muwaswasin. Ini muwaswasin ya, dengan fathah wal al-waw yang kedua ini. Muwaswasin, ya. Jadi orang yang terkena waswas. Karena al-muwaswis itu adalah syaitan. Al-muwaswis yang memberikan waswas itu syaitan. Wa ma yuhka 'anil muwaswasina katsirun. Dan hikayat-hikayat dari itu, yakni kisah-kisah hikayat dari orang-orang yang terkena waswas itu cukup banyak. Wa qad yasilul amru ila haddin mai'usin min ilajihi. Dan terkadang perkaranya itu sampai kepada batasan yang sudah mai'us, ya, tidak ada harapan lagi untuk disembuhkan. Ini maksudnya saking besarnya penyakit waswas tersebut seakan-akan susah sekali untuk disembuhkan, bahkan seakan-akan mustahil untuk disembuhkan, illa ayatadarakahu azza wa jalla bi rahmatihi, kecuali apabila Allah azza wa jalla memperbaikinya dengan memperbaiki orang tersebut dengan rahmatnya. Nah, kemudian beliau mengatakan yaqulu ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, sebagian orang-orang yang terkena penyakit waswas tersebut, inna kulla mafsilin min mafasilil asabi'i lahu niyyatun takhussuhu fil wudu. Masya Allah. Jadi kata mereka, sebagian mereka mengatakan bahwasanya setiap persendian-persendian, ya, dari asabi', dari jari jemari atau dari anggota tubuh kita yang untuk kita gunakan untuk wudu itu, dia memiliki niat khusus di dalam wudu. Jadi kalau misalkan kita mau mencuci kedua telapak tangan kita di awal wudu itu, maka harus ada niatnya. Ketika kita madmadah, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak, harus ada niatnya. Kemudian membasuh muka, harus ada niatnya khusus. Kemudian setelah itu mencuci tangan dari ujung tangan sampai siku, ada niatnya tersendiri lagi, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi masing-masing perbuatan dalam wudu itu ada niatnya sendiri-sendiri.
Ini menyusahkan diri sendiri, ya. Wa yuhawilul wudu'a sa'atin, sehingga dia berusaha untuk melakukan wudu itu, ya, sampai berjam-jam, ya, Masya Allah. Thumma idza jaa ila sholati, kemudian apabila dia datang untuk melaksanakan salat, falaha nasibuhal akbaru minan niyati indahu, maka salat itu memiliki bagian yang besar, ya, dari niat itu menurut dia. Dan memang demikian, bahwasanya salat itu adalah ibadah yang terbesar, ya kan? Ibadah yang paling agung dalam Islam adalah salat. Maka ketika mereka memahami salat adalah ibadah yang terbesar dalam salat, maka berarti niat dalam salat itu harus hati-hati, jangan sampai keliru, jangan sampai istilahnya merucut dalam bahasa kitanya, dan jangan sampai luput, gitu kan? Maka mereka sangat berhati-hati dalam masalah niat salat ini, saking berlebih-lebihannya dalam masalah niat. Fayabdhulu fi sabiliha al-waqtal tawila, maka dia mengerahkan dalam jalan untuk mewujudkan niat ini al-waqtal tawila, ya, dia mengeluarkan waktu yang cukup panjang atau menggunakan waktu yang cukup panjang, ya, untuk mewujudkan niat dalam salat ini. Hatta inna ahadahum baqiya min waqti salatil isya'i ila duhal yaumi tsani, sampai di antara mereka itu ada yang tetap demikian, itu tetap berusaha untuk mewujudkan niat, ya, dari niat salat untuk salat isya, maksudnya min waqti salatil isya'i, dari waktu salat isya kepada waktu duha pada hari berikutnya. Masya Allah, belum selesai urusan niat untuk salat isya'nya, padahal waktunya sudah lewat. Yuhawilu salatal isya'i wa mastata'a, dia berusaha untuk salat isya tapi nggak mampu-mampu, padahal mudah saja sebenarnya, tinggal takbir dan melaksanakan sampai salam, selesai dia berarti sudah berniat, kan asalnya seperti itu. Tetapi karena dia memiliki was-was untuk melaksanakan salat dengan niatnya ini, akhirnya dia nggak mampu salat. Li syiddatil waswasati, karena besarnya ini was-was, penyakit was-was yang menimpa dirinya. Masya Allah. Baik, silakan lanjut. فعل الشهشي أن يقطع الطريق على الشيطان لأن الشيطان يريد أن يلبس على المسلم دينه ويبذل ما يستطيع من وساوس وسواغل وصوارف ليصرفه عن دينه ويلهيه عن عبادته. ولهذا بعض الموسوسين تقرب حالهم من أن يسقط عنهم الصلاة. تسقط يعني tak ya. نعم تسقط عنهم الصلاة إذ يمكث في الوضوء 8 ساعات مثلا كي يتوضأ، وكذلك يصعب عليه الإتيان بالنيات في الوضوء والصلاة، ومثل هذا يقال له تودع وصلي على أي حال ولو بلا نية. Nah, barakallahu fiik. Baik. Fa'ala syakhsi, maka kewajiban seseorang, yaitu seorang muslim di antaranya kita semua, ya kan, ayaqta'at tariqa, dia hendaknya memutus jalan, ya, memutus jalan ala syaitan, atas syaitan, maksudnya dia memutus jalannya syaitan untuk mengganggu kita. Ya, syaitan itu mengganggu kita dengan was-was ini dalam masalah niat, dalam pembahasan kita ini, ya kan. Jadi kita harus berusaha untuk memutus jalannya syaitan untuk mengganggu kita dengan was-wasnya ini, ya. Li'anna syaitana yuridu ayyulabbisa 'alal muslimi dinahu, karena syaitan itu terus berusaha, berkeinginan untuk apa? Memberikan talbis kepada seorang muslim terhadap agamanya, memberikan kerancuan. Yang inginnya adalah syaitan itu menyesatkan manusia, ya. Wa yabdhulu ma yastati'u min wasawisa, dan syaitan itu berusaha, ya, mengerahkan apa saja yang dia mampu berupa was-was yang dia lemparkan ke dalam hati manusia, wasyawaghila wasawarifa, dan berbagai macam kesibukan dan berbagai macam sawarif, yaitu perkara-perkara yang mengalihkan perhatian manusia dari hal yang seharusnya dia perhatikan. Nah, liyasrifahu an dinihi, yang tujuannya syaitan itu adalah untuk memalingkan manusia tersebut dari agamanya, wa yulhiyahu an ibadatihi, dan ini menjadikan manusia itu lahun, istilahnya,
melalaikan dia. Nah, melalaikan dia dari ibadahnya. Tujuannya untuk melalaikan seorang manusia dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walihada ba'dul muwaswasina taqrubu haluhum min an tasquta anhumus salatu. Oleh karenanya, sebagian muwaswasin, sebagian orang yang terkena penyakit waswas ini, keadaan mereka itu mendekati mendekati kepada gugurnya sholat dari mereka. Maksudnya seakan-akan mereka ini bagikan orang yang tidak punya akal gitu loh. Seakan-akan mereka bagikan orang yang tidak punya akal, ya, orang yang majnun, istilah kasarnya, gitu kan. Nah, kalau orang yang majnun, apakah dia wajib sholat? Maka tidak, tidak wajib sholat, gitu loh. Jadi keadaan mereka itu hampir mendekati keadaan orang yang majnun, nggak bisa melaksanakan sholat kecuali dengan niat yang susah sekali untuk mereka laksanakan, ya kan. Nah, kata beliau demikian, masya Allah, seakan-akan mendekati keadaannya orang yang gila, sehingga hampir-hampir saja sholat itu gugur dari dirinya, gugur kewajiban sholat. Tapi tidak demikian, karena ini belum mengatakan hanya takrubu saja, gitu ya, takrubu. Makanya nanti obatnya itu atau solusinya nanti akan beliau sebutkan di sini di akhir paragraf ini, itu untuk apa? Itu untuk menutup jalan syaitan tersebut. Idh yamkuthu fil wudu'i 8 sa'at. Karena beliau mengatakan di sini seperti tadi, yaitu mengatakan bahwasanya hampir-hampir dia itu keadaannya itu gugur salatnya itu. Idh yamkuthu fil wudu'i 8 sa'atin. Karena dia ini diam, artinya berusaha untuk mewujudkan wudu tersebut, ya. Yamkuthu itu arti asalnya diam, tetapi maksudnya di sini ada dia terus menerus di situ di dalam usaha untuk berwudu itu selama 8 jam. Misalnya, contohnya kaya ta'awudha, untuk dia bisa berwudu. Untuk berwudu saja membutuhkan 8 jam. Masya Allah, waktu yang tersia-siakan gara-gara was-was. Ini kalau bukan orang yang nggak punya akal, bagaimana kita bisa mengatakan? Ya, dengan orang yang berakal, maka ini mestinya, ya, ini hal yang nggak mungkin agama ini seperti ini. Wa kadzalika yas'ubu 'alaihi al-ityanu bin-niyyati fil wudu'i was-shalah. Demikian juga sangat susah bagi dia untuk mendatangkan niat dalam wudu dan juga dalam salatnya. Nah, wa mithlu hadza yuqalu lahu, dan untuk orang yang seperti ini, ini solusinya, dikatakan kepada dia, tawaddo wa sholli, wudu saja kamu, wudu saja kamu silakan, ya, wa sholli, dan salat saja sudah, ala ayyi halin, dengan keadaan apa saja, walau bila niyah, meskipun enggak usah pakai niat, gitu kan. Wes, yang penting kamu wudu, ya kan, yang penting kamu salat walaupun enggak pakai niat. Udah, cepat laksanakan, gitu. Jadi ini solusinya demikian. Enggak usah mikirkan niat, yang penting kamu wudu, kamu salat. Sudah selesai, gitu kan. Hilangkan urusan masalah niat, gitu lah. Jadi ini solusinya seperti itu. Karena kalau dia itu tekankan tentang masalah niat lagi, maka nanti dia akan kembali ke waswas tadi. Maka kita katakan kepada dia, udah, yang penting kamu wudu, kamu sholat, nggak usah pakai niat, nggak apa-apa, gitu kan. Ini untuk menutup jalannya syaitan untuk mengganggu dia dalam waswasnya. Karena kita sudah tahu bahwa yang namanya niat itu pasti akan ada ketika seseorang melakukan perbuatan. Maka kita katakan saja seperti itu. Udah, yang penting kamu wudu, kamu sholat, nggak usah pakai niat, nggak apa-apa. Nah, itu. Artinya apa? Kalau dia sudah mau wudu, ya, sudah mau sholat, berarti sudah niat atau belum? Tentu saja sudah berniat, gitu kan. Nah, ini solusi untuk orang yang seperti itu. Nah, baik, silakan lanjutkan. Fayanbaghi an nantabiha li hadzal amri fanu'na bihi wa na'ti bil ibadati 'ala al-wajhi al-ma'muri bihi min ghairi ifratin wala tafritin. ولا نزيد في العدد على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الأعضاء لئلا نبتلى بالوسوسة فبعض الناس قد يزيد من باب الاحتياط وهذه بدعة والاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور والاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك معمور. ارتكاب محظور إضافة بالإضافة، ارتكاب مضاف، محظور مضاف إليه.
ila irtikabi mahdhurin aw tarki ma'murin. Fal ihtiyatu tarku hadhihi al ihtiyati kama qala Syekhul Islami rahimahullahu. Nah, kata beliau, fayambaghi an nantabiha li hadzal amri. Maka selayaknya kita memperhatikan perkara ini, yaitu tentang masalah niat dan waswas, dan katanya dengan waswas tadi, ya. Wa nu'na bihi, dan hendaknya kita memperhatikan hal tersebut. Wa na'tiya bil ibadati 'ala al-wajhil ma'muri bihi. Wa na'tiya, kita baca dengan mansub na'tiya karena ini masih ataf kepada an tabiha. Nah, ya. Fayambaghi an nantabiha wa nu'na wa na'tiya, dan juga nanti setelahnya wala nazida dan seterusnya, ya. Wa na'tiya bil ibadati 'ala al-wajhil ma'muri bihi, dan hendaknya kita mendatangi ibadah, yaitu maksudnya melaksanakan ibadat-ibadat itu 'alal wajhil ma'muri bihi, dengan cara yang telah diperintahkan, itu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ifratin wala tafritin, tanpa bersikap berlebih-lebihan, ifrat berlebih-lebihan, wala tafritin, dan tanpa mengurang-urangi atau meremehkan, ya. Jadi dalam ibadah kita harusnya sesuai dengan arahan Rasulullah SAW, tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangi, dan itulah jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang pertengahan. Nah, wala nazida fil adadi ala ma jaa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghaslil a'dha'i, dan kita tidak menambah dalam bilangan yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencuci anggota tubuh, yaitu ketika berwudu. Ini beliau contohkan ketika berwudu dalam masalah ini. Li'alla nubtala bil waswasati, agar kita tidak terkena penyakit waswasah, agar kita tidak terkena penyakit waswas, maka kita hendaknya mengikuti petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak nambah-nambahi dan seterusnya. Nah, fa ba'dun nasi, maka sebagian orang itu qad yazidu min babil ihtiyat. Sebagian manusia itu dalam berwudu, ini kita berbicara dalam masalah wudu, ya. Ini pembicaraan beliau ini dalam masalah wudu. Sebagian manusia itu menambahi bilangan basuhan-basuhan dalam wudunya, min babil ihtiyat, yang dia katakan itu sebagai kehati-hatian. Wa hadhi bid'atun, dan ini merupakan kebid'ahan. Nanti kita akan terangkan insyaallah. Wal ihtiyatu, dan sikap kehati-hatian itu, idza adda ila irtikabi mahdhurin aw tarki ma'murin fal ihtiyatu tarku hadzal ihtiyat. Sikap kehati-hatian apabila ternyata kok mengarahkan atau menghantarkan kepada melakukan suatu hal yang terlarang atau meninggalkan suatu yang diperintahkan, maka sikap kehati-hatian yang benar adalah meninggalkan kehati-hatian yang tersebut tadi, yang itu yang membawa kepada perkara yang terlarang ataupun meninggalkan yang diperintahkan. Jadi yang namanya kehati-hatian tetap harus sesuai dengan jalur yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berlebihan, tidak pula mengurang-urangi. Kama qala Syekhul Islami rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Nah, di sini beliau akan menyampaikan tentang masalah wudu, ya, tentang masalah was-was dalam masalah wudu, dan barangkali mungkin ini nanti ada satu pembahasan yang sebagian kita baru mengetahuinya, ya, karena ada perbedaan dalam masalah wudu dengan masalah sholat ketika seseorang merasa ragu-ragu, ya, terutama dalam masalah bilangan. Ini saya sudah 2 kali basuhan atau 3 kali basuhan, ya. Kalau dalam masalah sholat sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, kalau dalam masalah sholat biasanya kita sebagaimana petunjuk para ulama, kalau kita sholat ragu-ragu apakah antara 2 rakaat atau 3 rakaat sudah kita lakukan, maka kita membangun di atas yang meyakinkan, yaitu yang berapa? Yang kecil, itu yang 2 rakaat. Ya, kalau kita ragu-ragu dalam rakaat sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka kita anggap kita baru melaksanakan 2 rakaat, ya, kan gitu kan? Nah, ternyata dalam masalah wudu nanti berbeda. Coba kita lihat. Silakan dibaca dulu. Wa idza shakka al-mutawaddi'u hal ghasala al-'udwa marratayn aw thalathan fa ma'lumu annahu idza taraddada hal shalla rak'atayn aw thalathan yabni 'ala al-aqalli li yu'addiya as-salata bi yakinin
لكن إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا يقال له اجعلها ثلاثا ولا يبني على الأقل في مثل هذا لأنه إذا كان الواقع أنه صلى ثلاثا ثم زاد خرج إلى حد الإساءة والبدعة وإن كان الواقع أنه صلى اثنتين واقتصر عليهما وقد وافق سنة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا فالاقتصار على الأقل في الوضوء في حيز المسنون ولا يقال مثل هذا في الصلاة لأن نقصان عدد ركعات الصلاة لا يوافق سنة ولا شرعا أبدا لكن من ابتلي بالوسواس في الصلاة واستمر معه ذلك وصار في كل صلاة يتردد هل صلى اثنتين أو ثلاثا فنقول له اعتبرها ثلاثا إلا أن تتعافى معلوم أستاذ معلوم atau majhul إلى أن نعم تتعافى نعم صحيح ini taknya نعم تتعافى من هذه الوسوسة لأنه إذا قيل له ابني على الأقل بنى على الأقل ثم إذا صلى ثالثة نسي هل صلى اثنتين أو ثلاثا وهكذا. Nah, barakallahu fiik. Di sini mana tadi? Ya, nah. Di sini beliau mengatakan idza syakka al-mutawaddi'u hal ghasala al-'udwa marratayn aw thalathan, apabila seseorang yang berwudu itu merasa ragu apakah dia sudah mencuci anggota wudunya itu, anggota badan yang disyariatkan untuk dicuci ketika wudu itu 2 kali ataukah 3 kali. Apabila seseorang ragu sudah mencuci 2 atau 3 kali anggota wudunya itu, fa ma'lumun annahu idza taraddada hal shalla rak'ataini aw thalathan yabni 'ala al-aqalli li yu'addi as-salata bi yaqinin. Fa ma'lumun, maka sudah diketahui ya, apabila dia itu merasa ragu-ragu apakah sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka dia itu membangun di atas yang paling sedikit, yaitu antara 2 dan 3 tadi. Dia membangunnya di atas 2 rakaat. Dia menganggapnya 2 rakaat. Liyu'addiya as-salata biyaqin, agar dia itu melaksanakan sholat, menunaikan sholatnya itu dengan hal yang yakin. Artinya agar tidak ada rakaat yang kurang, gitulah. Agar rakaatnya tidak kurang. Maka dia bangun di atas yang meyakinkan, yaitu 2 rakaat. Ketika seseorang ragu apakah saya sudah sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang 2 rakaat itu pasti sudah yakin, dia kan sudah yakin lakukan. Nah, yang 3 rakaat ini, rakaat yang ketiga ini dia ragu-ragu apakah sudah lakukan atau belum, maka dia bangun di atas yang yakin, yaitu 2 rakaat. Ya, agar kalau seandainya memang dia itu sholat 2 rakaat, maka dia tidak kekurangan rakaatnya. Nah, lakin idza taraddada hal ghasala al-'udwa marratayn aw thalathan, namun apabila dia ragu-ragu, yaitu dalam masalah wudu, apakah dia mencuci anggota wudunya itu 2 kali atau 3 kali, maka yuqalu lahu, dikatakan kepadanya ij'alha thalathan, maka jadikanlah dia 3 kali. Maksudnya anggaplah sudah 3 kali. Nah, ini beda. Ya kan, kalau dalam masalah salat tadi dianggap berapa? Rakaat yang kedua, yang paling kecil, ya kan? Tapi kalau dalam masalah wudu dianggap rakaat yang keberapa? Dianggap cucian yang keberapa? Cucian yang ketiga. Baik. Wala yabni 'ala al-aqalli fi mithli hadha, dan dia tidak membangun di atas yang paling sedikit dalam masalah ini, dalam masalah wudu ini. Li'annahu, karena dia idza kana al-waqi'u, seandainya yang menjadi kenyataannya dalam masalah wudu ini annahu shalla thalathan, di sini ada satu kekeliruan ya.
Yang dimaksud di sini adalah ghusala, karena ini pembahasan masalah wudu, bukan sholat, ya. Karena apabila dia itu kenyataannya dia ghusala thalathan, jadi antum yang punya kitabnya silakan ini ditandai yang benar wasawab, ya, ghusala. Nah, seandainya kenyataannya dia itu sudah mencuci 3 kali, ya, tsumma zada, kemudian dia menambah cuciannya, berarti jadi berapa? 4 kali, gitu kan, 4 kali cucian. Kharaja ila hadil isaati wal bid'ati, maka dia telah keluar ini kepada batasan isaah dan bid'ah, perbuatan yang ini setelah berbuat buruk dan kebid'ahan, yaitu di dalam masalah wudu. Ini beliau mengisyaratkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan Ahmad, dan ini yang diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, yaitu dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya telah datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan wudu kepadanya 3 kali. Jadi ada seorang Arab Badui tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan wudu beliau 3 kali, ya. 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakadzal wudu'u." Demikianlah cara wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang menambahi atas hal ini, atas yang saya lakukan ini, maka dia telah berbuat buruk. Faqad asaa wa ta'adda, dan telah melampaui batas, wa zalama, dan telah berbuat zalim. Masya Allah. Jadi kalimat beliau ini, faman zada ala hadza, barang siapa yang menambahi ini, nah, maka di antara makna dari keumuman kalimat ini, barang siapa yang menambahi bilangan basuhan wudu itu yang beliau lakukan tadi kan 3. Kalau barang siapa yang menambahi berarti menjadi 4 atau 5 atau seterusnya, maka dia telah berbuat kesalahan, telah berbuat keburukan, telah berbuat melampaui batas, dan telah berbuat kezaliman. Oleh karena itu para ulama dalam masalah taraddud ataupun asyak fi adadi ghusli a'dha'il wudu, ya, dalam masalah keraguan dalam membasuh anggota tubuh yang kita wudukan itu, ya, maka mereka mengatakan kalau ada ragu antara 2 dengan 3, maka tidak dibangun kepada yang paling kecil, tetapi kita bangun kepada yang paling banyak. Kita anggap dia sebagai 3 basuhan, sudah 3 gitu loh. Sudah 3 basuhan, ya. Wa in kana al-waqi'u annahu shalla. Di sini juga sama, bukan salat tapi ghusala. Dan seandainya dia itu yang kenyataannya adalah telah membasuh ithnataini 2 kali basuhan, waqtasara alaihima, dan dia mencukupkan dengan 2 basuhan tersebut, ya, faqad wafaqa sunnatan aidan, maka dia telah mencocoki sunnah. Artinya kalau misalkan dia anggap itu antara 2 dan 3 tadi, dia anggap jadikan dia itu 3 basuhan, ya, kalau misalkan memang benar 3 basuhan, maka alhamdulillah, sempurna berarti kan 3 basuhan. Tapi kalau ternyata kenyataannya cuma 2 basuhan, ya, ketika dia ragu antara 2 dan 3, kok ternyata kenyataannya yang realita itu adalah ternyata dia baru membasuh 2 kali saja, maka itu bukanlah sebuah kesalahan, ya kan? Nggak ada kekurangan dalam masalah wudu. Beda dengan sholat, kalau sholatnya cuma 2 rakaat padahal 3 rakaat, maka dia kurang. Tapi dalam masalah wudu, ketika dia membasuh 2 kali, maka dia juga sudah sesuai dengan sunnah, gitu kan? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan wa marrataini wa thalathan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika wudu itu pernah wudu sekali-sekali. Jadi sekali basuhan saja sampai selesai. Ya kan? Masing-masing anggota wudu itu dibasuh sekali saja. Kadang 2-2, kadang 3-3. Makanya kalau seseorang itu ragu antara bilangan 2 atau 3, ya, maka jadikanlah itu, anggaplah itu sudah 3. Karena kalau misalkan dia menganggapnya itu 2, ya kan, padahal ternyata itu sudah 3, kemudian dia nambahi lagi, jadinya apa? Jadinya dia telah melakukan basuhan yang keempat. Maka ini masuk dalam yang tadi dikatakan isaah dan kezaliman wa ta'addi, ya kan. Faliktisaru 'alal aqalli, maka mencukupkan diri dengan bilangan yang lebih kecil fil wudu'i, dalam masalah wudu ini, fi hayyizil masnuni, maka masih dalam area perkara yang disunahkan.
Wala yuqalu mithlu hadza fi sholati. Namun tidak dikatakan seperti ini dalam masalah salat. Lianna nuqsana adadi raka'atis sholati la yuwafiqu sunnatan wala syar'an abadan. Karena berkurangnya bilangan rakaat salat itu tidak sesuai dengan sunnah ataupun syariat selamanya. Ya, tidak sesuai dengan rakaat tidak sesuai dengan sunnah ataupun syariat selamanya. Rakaat yang salat yang rakaatnya itu ada 4, maka enggak boleh dilaksanakan 3 rakaat, enggak boleh kurang dari 4 rakaat. Kalau yang salat yang 4 rakaat. Ya kan, kecuali kalau qasar ini urusan lain. Salat yang 2 rakaat enggak boleh dilaksanakan 1 rakaat. Salat yang 3 rakaat enggak boleh dilaksanakan 2 rakaat. Harus lengkap, ya kan? Harus lengkap. Ya. Makanya dalam masalah salat itu harus dibangun di atas yang terkecil kalau ada keraguan agar salatnya itu lengkap gitu loh. Tapi kalau dalam masalah wudu sudah ada kebolehan membasuh 1, 2, 3, bahkan ada larangan melebihi dari 3. Maka ketika ragu antara yang bilangan 3 ataupun 2, maka kita jadikan itu yang terbesar gitu. Semoga bisa difahami. Lakin manubtulia ya. Akan tetapi orang yang ubtulia bil waswasi fi shalah, bagi orang yang dia terkena penyakit waswas di dalam salatnya, ya kan? Wastamarra ma'ahu dzalik, dan hal itu terus-menerus bersama dia. Artinya setiap kali salat dia ragu, ini 2 3, ini 3 4, ini 1 2 gitu kan. Setiap kali salat kok ragu-ragu gitu, ya kan? Wasara fi kulli salatin yataraddad, sehingga dia itu setiap salatnya itu ragu-ragu, hal shalat thnataini aw thalathan, apakah dia sudah salat 2 rakaat ataukah 3. Ini setiap kali salat seperti ini. Maka ini penyakit ini kan. Ini penyakit. Bukan hal yang wajar gitu loh. Fa naqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, i'tabirha thalathan. Udah anggap saja 3. Jadi tidak membangun di atas yang paling sedikit. Anggap saja 3. Ila an tata'afa min hadzal waswas. Sampai saya baca di sini, saya ulangi tadi ya. Tata'afa, tidak tuta'afa. Kenapa? Karena ta'afa, wazan ta'afa di sini ya ini dia lazim sehingga tidak perlu kita jadikan majhul ya. Jadi yang benar wallahu alam tata'afa bukan tuta'afa. Ai tata'afa hadhihi shalah min hadzal waswas. Sehingga salatnya itu ya ini selamat dari waswas ini, selamat ataupun istilahnya tadi tata'afa ini kalau dalam kesehatan itu ya namanya sehat ya. Ya selamat tadi. Terbebas dari waswas, sehingga salatnya itu terbebas dari penyakit waswas tersebut. Nah, li'annahu idza qila lahu ibni 'alal aqal, karena kalau dia dikatakan kepadanya bangunlah di atas yang sedikit, di atas bilangan yang sedikit, ya, bana 'alal aqal. Baik. Idza qila lahu ibni 'alal aqalli bana 'alal aqalli, thumma idza shalla thalithatan nasya hal shalla itsnatain aw thalathan hakadha. Ini apabila dikatakan kepadanya bangunlah di atas yang paling sedikit. Ini sebagaimana kewajarannya manusia kalau dia lupa atau ragu-ragu maka membangun di atas yang sedikit. Kalau dikatakan kepada dia orang yang penyakitnya was-was terus setiap sholat itu dikatakan ibni alal aqal, maka dia akan membangunnya di atas yang bilangan yang sedikit. Tsumma idza shalla tsalitsatan, kemudian kalau dia sholat pada rakaat yang ketiga, nasya, dia akan lupa hal shalla itsnatain aw tsalatsan, dia akan lupa lagi dan akan ragu-ragu lagi ini 2 atau 3 dan begitu seterusnya. Nah, jadi kalau orang yang berpenyakit seperti ini ya, namanya ini sudah di luar kewajaran, maka tidak diberlakukan sebagaimana wajarnya manusia yang ragu-ragu ataupun lupa. Yang mereka ketika ragu-ragu ataupun lupa, maka diperintahkan untuk membangun di atas yang paling sedikit dalam masalah sholatnya ini. Maka orang yang terus-menerus memiliki keraguan seperti itu, maka tidak dikatakan sebagaimana orang yang wajar yang biasanya. Maka kita katakan kepadanya, ya sudah, itu anggap itu sudah 3 rakaat gitu ya. Kalau dia itu terus-menerus seperti itu. Nah, baik, selanjutnya silakan. Wal waswasu la yaktasiru 'ala al-wudu'i aw salati, bal yakunu fi af'alin katsiratin. Fa ba'dul muwaswasina li adna mulabasatin yukhayyalu ilayhi annahu talaqa zawjatahu. Wahada minasyaitani. Nah, wal waswas la yaqtasiru 'ala al-wudu'i aw shalah. Dan penyakit waswas ini tidak terbatas pada masalah wudu dan salat saja, ya kan? Bal yakunu fi af'alin katsirah, bahkan itu ada pada
perbuatan-perbuatan yang banyak, ya, dalam ibadah-ibadah yang sangat banyak. Fa ba'dul muwaswasin, sebagian orang-orang yang memiliki penyakit waswas, liadna mulabasatin, karena suatu perkara yang remeh saja, yukhayyalu ilaihi, ya, dia mendapatkan bayangan dalam dirinya itu annahu talaqa zaujatahu, dia telah mencerai istrinya. Ini waswas juga, hadza minasyaitan, dan ini berbahaya juga dalam masalah seperti ini. Artinya di sini Syekh hanya mengisyaratkan hati-hati dengan penyakit waswas, karena ini tidak hanya menjangkiti dalam masalah wudu dan salat, bahkan dalam masalah-masalah yang lain, bahkan mungkin masalah yang besar seperti dalam urusan rumah tangga antara suami dengan istri, masalah cerai dan seterusnya. Nah, baik, terus. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقصر من الاستعاذة من الشيطان وأن يقصر من الذكر وتلاوة القرآن وأن يلجأ إلى الله عز وجل داعيا إياه وأن يعصمه من الشيطان وإلا فهذه وظيفة الشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Nah, walihada, oleh karenanya selayaknya bagi seorang manusia yang bagi lil insani ayukthira minal isti'adzati, dia memperbanyak isti'adzah minasyaitan, dari syaitan, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan ketika seseorang mendapatkan keraguan-keraguan, apalagi apabila keraguan-keraguan tersebut dalam perkara yang sangat besar dalam masalah keyakinan. Makanya di sini disebutkan dalam catatan kaki, antum bisa lihat, ya dulu lihada hadits Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, syaitan mendatangi salah seorang di antara kalian, dia mengatakan, fayaqul man khalaqa kadza man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, ya kan, hatta yaqul man khalaqa rabbak, sehingga syaitan itu membisikkan dalam pikiran manusia untuk berpikir siapakah yang menciptakan Tuhanmu. Nah, fa idza balaghahu, kalau sampai pada batasan ini, falyasta'iz billahi, maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, wal yantahi, dan hendaknya dia berhenti, ya, tinggalkan waswas tersebut, tinggalkan pikiran tersebut, ya. Ini akhrajul Bukhari wa Muslim. Maka penyakit waswas itu, ya, obatnya adalah pertama dengan isti'adzah kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan tersebut, dari waswasnya syaitan, dan yang kedua adalah meninggalkan pikiran waswas tersebut, ya. Falyasta'iz billah wal yantahi, itu solusi dari penyakit waswas, ya. Tinggalkan pikiran tentang masalah yang kamu waswas padanya, ya, tentu saja dengan isti'adzah juga kepada Allah Ta'ala. Wa yuktsira minadz-dzikri wa tilawatil qur'ani, dan hendaknya dia memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an, karena waswas itu pada hakikatnya dari syaitan, dan syaitan itu akan kabur, ya, akan tidak bisa mengganggu kita ketika kita memperbanyak zikir dan membaca Al-Qur'an. Wa yalja'a ila Allah, dan hendaknya dia ini kembali kepada Allah Ta'ala, bersandar kepada Allah Ta'ala, da'iyan iyyahu, ini berdoa kepada Allah Ta'ala, ay'asimahu minasyaitan, agar Allah Ta'ala melindungi dia dari syaitan. Wa illa fahadhi wadhifatu syaitan, karena ini, ya, memang sudah tugasnya syaitan, yaitu syaitan itu sudah bertekad untuk mengganggu manusia, ya. Jadi kita jangan berharap syaitan itu tidak mengganggu kita, ya. Karena ini sudah tugasnya syaitan. Syaitan itu memang sudah bertekad untuk mengganggu kita. Allah Ta'ala berfirman, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Syaitan atau iblis di sini mengatakan, demi kemuliaanmu ya Allah, ya. Ini iblis bersumpah dengan nama Allah, ya, dengan sifat Allah Ta'ala, la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Maka kita nggak bisa berharap setan berhenti mengganggu kita, nggak bisa. Hanya saja kita memiliki senjata, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ini kurang sedikit, ya, jadi kita selesaikan sekalian, ya, walaupun waktunya mungkin sudah 6.30 nanti. Baik, silakan. Ila annahu idza uddina li salati adbara wa lahu husasun ay dhuratun, summa idza faragha al-adanu jaa li yuwaswisa, wa idza suwiba li salati wa uqimatis salatu haraba, summa idza intahatil iqamatu raja'a li yuwaswisa lil musallina, udkur hada ila an yakhruja al-insanu min salatihi
وليس معه من أجرها شيء. Nah, barakallahu fiik. Kemudian beliau mengatakan illa annahu, hanya saja setan itu idza udzina lis-shalah. Jadi setan itu sudah tadi apa? Sudah bertekad untuk mengganggu manusia kan? Tapi kata beliau idza udzina lis-shalah, kalau dikumandangkan azan untuk salat, adbara, setan itu akan pergi, ya kan? Maksudnya berlari pergi, menjauh gitu kan? Walahu husasun, dan dia memiliki husas, ai duratun. Durat, tahu durat ya? Kentut, yaitu dia ketika azan berkumandang maka dia akan lari terkentut-kentut gitu. Tsumma idza faraghal adzanu ja'a liwaswisa. Ketika azan itu sudah selesai, maka dia datang lagi untuk memberikan waswas, yaitu mengganggu manusia. Fa idza thuwiba lis-salati, kalau sudah dikumandangkan untuk salat, ini iqamah wa uqimatis salatu, dan salat pun ditegakkan. Jadi thuwiba lis-salat maksudnya adalah dikumandangkan iqamah ya. Wa uqimatis salatu, dan salat ditegakkan, haroba, maka setan pun lari lagi. Jadi ketika apa namanya? Ketika azan setan lari, ketika qomat setan juga lari. Tsumma idza intahat al-iqamatu, ketika iqamahnya itu sudah selesai, raja'a li waswisa lil musallin, dia kembali lagi untuk memberikan waswas kepada orang yang salat. Ya, setan itu dalam apa namanya? Usahanya mengatakan kepada, membisikkan kepada manusia, uzkur hada, ingat ini, ingat itu, ya. Yang mengingatkan tentang apa namanya? Pekerjaannya, tentang keluarganya, tentang anaknya, tentang ini dan itu, dan banyak sekali diingatkan dalam masalah sholat. Sampai-sampai ya terkadang seseorang itu kehilangan satu barang, teringat ketika sholat. Ya. Ini karena syaitan yang mengganggu dia, ya kan? Ila ayyakhruja al-insanu min sholatihi, sehingga seorang itu keluar dari sholatnya, selesai dari sholatnya, walaysa ma'ahu min ajriha syai'un, dan dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala sholat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini karena sholat itu sebagaimana telah kita baca sebelumnya, ini pahala seseorang dalam sholatnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar apa yang dia fahami dari sholatnya tersebut. Nah, baik, lanjutkan. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ونحتاط له لأن الإنسان قد يعتى من شدة. نعم. نحتاط ini ataf kepada nantabiha. Nah. نعم. ونحتاط له لأن الإنسان قد يعتى من شدة الحرص مع الجهل فيزيد على المشروع فيبتلى. نعم. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. Maka kita harus memperhatikan perkara ini. Wa nahtata lahu, dan kita harus berhati-hati dalam atau pada perkara tersebut. Ini dalam masalah waswas ini ya, dalam masalah waswas ini. Li'anna al-insana qad yu'ta, karena seseorang itu terkadang dia didatangi. Jadi didatangi oleh syaitan, oleh gangguan-gangguan syaitan, min syiddatil hirsi, karena dia memiliki semangat yang kuat, ma'al jahli, karena kebodohannya. Jadi semangatnya kuat ya, tapi karena kebodohan akhirnya dia syaitan itu mendapatkan celah untuk mengganggu, untuk memberikan waswas kepada orang tersebut. Makanya semangat yang kuat itu harus diiringi ya, disertai dengan ilmu. Maka kita harus berusaha untuk terus-menerus menuntut ilmu syar'i. Fayazidu 'alal masyru'i fayubtala, maka orang tersebut ya yang memiliki semangat yang kuat tapi memiliki kebodohan juga, akhirnya dia menambah kepada perkara yang sudah disyariatkan, fayubtala, sehingga dia pun akhirnya yubtala, yaitu mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan berupa ini kesalahan-kesalahan dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Nah, gara-gara apa tadi? Penyebabnya adalah karena al-jahl. Karena al-jahl ini yang menjadi penyebabnya. Nah, terus. وقد كان دعبه صلى الله عليه وسلم في إحرامه لصلاته أن يقول الله أكبر وبهذا اللفظ لا غيره فلا يتم الدخول في الصلاة إلا بهذا اللفظ الله أكبر لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره فلا يجزئ الله أعز أو الله الأكرم أو الله الكبير كما يقول بعض أهل العلم. نعم. Jadi di sini di paragraf yang terakhir kembali beliau Syekh rahimahullah taala kepada pembahasan utamanya, yaitu tentang pembukaan salat. Ya kan, kita berbicara pada awalnya sebenarnya tentang masalah
pembukaan salat, yaitu tentang masalah takbir, ya kan, takbiratul ihram. Maka beliau kembali di sini membahas tentang masalah itu. Beliau mengatakan wa kana da'buhu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam fi ihramihi, ketika beliau membuka salatnya, li salatihi. Ihram di sini maksudnya adalah ketika beliau membuka salatnya, ya kan, ayyaqula, maka beliau mengucapkan Allahu akbar, ya, mengucapkan bacaan Allahu akbar bihadzal lafzi, dengan lafaz ini, la ghairu, tidak ada lafaz lain yang dinukilkan dari Nabi SAW untuk membuka salat kecuali lafaz ini saja, Allahu akbar. Fala yatimud dukhulu fi sholati illa bihadzal lafzi, maka tidaklah sempurna masuknya seseorang ke dalam salat itu kecuali dengan lafaz ini, yaitu lafaz Allahu akbar. Li'annahu lam yunqal 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairuhu, karena tidaklah pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain lafaz ini, yaitu lafaz Allahu akbar. Nah, fala yujzi'u Allahul a'azzu, maka tidaklah mencukupi, yaitu untuk menjadikan salat itu sah, ya, tidak mencukupi untuk menjadikan salat itu sah, yaitu ucapan Allahul a'azzu, ya, Allahul a'azzu, atau Allahul akramu, atau Allahul kabiru. Ini kalau diucapkan untuk takbiratul ihram maka tidak sah. Kama yaqulu ba'du ahli ilmi, sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh para ulama. Ini maksudnya, kata beliau, ini beliau mengisyaratkan kepada sebagian fuqahaul madzhab yang saya tidak keliru, di antaranya adalah mazhab Hanafiyah atau Abu Hanifah, yang membolehkan itu ucapan selain Allahu akbar, yaitu Allahul azz ataupun Allahul akram, yang intinya adalah ucapan-ucapan yang berisi pengagungan kepada Allah Ta'ala. Mereka, para ulama tersebut, membolehkan dengan ucapan-ucapan tersebut. Tetapi kata beliau di sini, bahwasanya sama sekali tidak pernah dinukilkan dari Nabi SAW selain ucapan Allahu Akbar. Maka yang benar adalah takbiratul ihram itu dengan mengucapkan Allahu Akbar, tidak dengan yang lainnya. Bahkan apabila mengucapkan dengan yang lain, maka yang benar, kata beliau, hal itu tidak sah salatnya, tidak sah salatnya. Taib. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan tentang pembukaan masalah salat ini, dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang masalah raf'ul yadaini fi shalah, yaitu mengangkat kedua tangan di dalam salat. Dan kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.